Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat pada pagi ini. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini yang mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja hari Jumat tanggal 6 September 2024 dari Amsal pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu pada pagi ini ya Tuhan, atas nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan benar apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan berjalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dengan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi ini yaitu dengarkanlah nasihat. Dengarkanlah nasihat.
Arti kata nasihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain ajakan yang baik, petunjuk yang baik, peringatan yang baik, dan sebagainya. Kitab Amsal pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-27 yang merupakan bacaan kita hari ini adalah sebuah ajaran yang baik atau petunjuk yang baik yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada bangsa Israel yang disebutnya sebagai anak dalam ayat 10 dan 20. Salomo mengajarkan jalan hikmat dan mengajak mereka atau bangsa Israel terus berpegang pada didikan yang akan menuntun mereka menjalani hidup karunia Tuhan. Mereka tidak akan menyimpang mengikuti jalan orang fasik, tetapi mereka akan berjalan pada jalan yang benar. Mata mereka akan terus memandang ke depan, karena setiap orang benar akan seperti cahaya fajar yang semakin bertambah terang. Atau dengan kata lain, semakin hari semakin bisa melihat dengan jelas mana yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara beserta anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nasihat di atas atau nasihat yang disampaikan oleh Raja Salomo ditujukan juga kepada kita di zaman sekarang ini. Kita diajak untuk mau mendengar ajaran yang sehat atau nasihat yang baik dan terus berpegang pada didikan tersebut. Ajaran atau nasihat yang dimaksud adalah ajaran yang baik menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Ajaran tersebut ada di dalam Alkitab atau firman Allah yang disampaikan di dalam Alkitab. Ajaran di dalam Alkitab, jika kita mau mendengarnya, menerimanya dan mengikutinya, atau berpegang teguh padanya, maka akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Kita akan menjalani hidup ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita tidak akan mengikuti jalan orang fasik. Mata kita akan selalu tertuju ke depan untuk semakin diterangi oleh firman Allah. Hati dan pikiran kita akan semakin cerah karena firman Tuhan selalu menuntun kita untuk mengetahui hal mana yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Marilah kita selalu mau dituntun oleh Roh Kudus agar hidup dan kehidupan kita terus berkenan di hadirat Allah. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini, di mana kami diajak untuk mau mendengarkan didikan, mendengarkan ajaran dari Tuhan yang akan selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Sekarang kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Penyertaan tuntunan Tuhan kami harapkan, agar semuanya boleh kami kerjakan karena anugerah dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan akan pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk melaluinya dengan baik. Ajarlah kami juga ya Tuhan, untuk selalu mau merendahkan diri, untuk mau berkomunikasi yang baik kepada siapapun yang kami temui setiap saat. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, agar kami
agar mereka memimpin kami dengan baik menurut hikmat Tuhan. Proses pilkada yang sementara berjalan di bangsa dan negara kami, berkati baik kandidat maupun kami sebagai warga masyarakat, agar proses ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan sendiri yang menunjukkan di mana atau siapa yang akan kami pilih untuk menjadi pemimpin, khususnya di daerah kami di sini, di Tanah Toraja. Berkati pemberita firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang mungkin di dalam duka cita, hiburkan mereka. Yang sakit, pulihkan. Yang sementara mencari pendidikan, Tuhan berkati. Yang dalam pertumbuhan anak-anak kami, Tuhan berkati. Ajarlah kami Tuhan, untuk selalu menaruh harap hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini ungkapan syukur kami. Ini permohonan kami Tuhan. Sempurnakan. Dan kiranya Tuhan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami sampaikan doa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua.